itu harapan yang mulia Mbak Khalif. Nah, Mbak Khalif kalau menilai diri Mbak Khalif sendiri itu menurut Mbak Khalif gimana? Saya ragu dengan kemampuan saya sendiri dan saya merasa kalau saya itu nggak percaya diri. Nah, itu bisa melihat kamu sudah berusaha meskipun kamu ragu. Nah, bagaimana kamu melihat lingkungan di sekitar kamu seperti keluarga, teman, atau sahabat-sahabat kamu? Kadang mereka itu menurut saya terlalu banyak dan mereka nggak tahu kalau saya kan juga kesulitan dan keberatan. Nah, saat kamu merasa gagal atau tertekan, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih sering tidur atau enggak ya main HP biar gak mikirin. Nah, sejak kapan kamu melakukan hal-hal seperti itu? Sejak semester 2 saat itu kan nilai saya makin tinggi. Setelah melakukan hal-hal yang kamu sebutkan tadi, apa yang Mbak Khalif rasakan? Awalnya sih saya merasa tenang, tapi lama-kelamaan saya merasa tambah stres. Kalau kamu pikirkan lagi, perilaku kamu tadi apakah membantu kamu untuk menuju tujuan yang kamu inginkan? Enggak sih Bu, itu malah saya rasa jauh itu dari tujuan saya. Nah, apakah itu sesuai dengan nilai yang kamu harapkan dan orang yang kamu harapkan? Enggak sih Bu, saya tahu itu bukan solusi, tapi saya bingung harus mulai itu dari mana. Nah, nggak apa-apa kalau Mbak Khalif belum tahu rencana kedepannya bagaimana. Kita bisa membuat rencana mingguan. Apakah kamu setuju? Setuju. Nah, misalnya kamu bisa mulai belajar 30 menit dulu itu setiap hari. Misalnya nanti sore Mbak Khalif belajar 30 menit. Tidak berat-berat 1 jam atau 2 jam. Yang kita mulai dari langkah yang kecil dulu. Kalau jangan yang berat. Apakah Mbak Khalif bisa melakukannya? Bisa Bu, saya akan mencoba. Baik Mbak Khalif, tapi harus konsisten ya dalam belajarnya. Iya. Langkah itu menurutnya Mbak Khalif realistis dengan keadaan Mbak Khalif sekarang? Iya sih Bu, kan saya juga butuh ngatur waktu. Bagus, apakah Mbak Khalif ingin berkomitmen untuk bisa melakukannya setiap hari? Iya Bu, saya mau. Bagus. Oke, nah Mbak Khalif, kita akan cek progres kamu untuk kedepannya ya. Gak apa-apa kalau kamu belum sempurna dalam melakukan belajarnya, tapi yang penting kamu itu sudah bisa mencoba dan memulai berkomitmen. Iya Bu, saya jadi semangat sekarang. Bagus. Nah, saya bangga sama kamu Mbak Khalif. Mbak Khalif sudah berani melakukan perubahan dalam belajar Mbak Khalif. Nah, kalau saya boleh tahu, rencananya Mbak Khalif akan melakukannya kapan? Saya akan melakukannya setelah dari sini. Nah, bagus kalau gitu ya Mbak Khalif, lebih cepat lebih baik ya. Nah, baik, jadi Mbak Khalif sudah menemukan ya rencana yang akan Mbak Khalif lakukan setelah ini. Nah, bagaimana sih perasaan Mbak Khalif setelah melakukan konseling dengan Ibu? Perasaan saya sih senang Bu, tapi bikin semangat lagi karena kan udah itu kan biasanya tuh saya bingung gimana mau depannya bisa Ya, bagus sekali gitu. Tetap semangat ya Mbak Khalif. Nah, kira-kira kapan Mbak Khalif akan datang ke sini lagi untuk melaporkan progres yang Mbak Khalif lakukan? mungkin minggu depan. Minggu depan ya, 1 minggu lagi ya. Sama di hari ini dan jam ini? Iya bersama. Oke, kalau begitu. Nah, terima kasih ya Mbak Khalif. Mbak Khalif sudah datang ke sini, berani datang dan bercerita tentang Ibu. Jarang sekali loh Mbak Khalif ada yang datang ke sini untuk sekedar bertemu Ibu dan menceritakan masalahnya. Ibu sangat bangga dengan kamu dan tetap semangat ya Mbak Khalif. Iya Bu. Nah, waktunya juga sudah cukup habis. Apakah ada yang ingin Mbak Khalif sampaikan lagi? Nggak ada, mungkin udah cukup. Sudah cukup? Nah, kalau nanti ada kesulitan
Baik. Kalau gitu terima kasih Bu atas sarannya, dan saya izin ke kelas dulu soalnya kan di sini juga ada pelajaran. Oh iya. Langsung aja Mbak Olive. Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum.